Dan setelah dengan sungguh-sungguh memperhatikan pandangan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dan pimpinan fraksi-fraksi yang ada di dalamnya, saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Jatuhnya Presiden Soeharto pada tahun 1998 merupakan awal mulanya dari era reformasi. Hingga saat ini, terdapat 5 pemerintahan yang telah menjabat pada era reformasi. Yang pertama ada B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Joko Widodo. Tantangan pada era Soeharto adalah membangun stabilitas politik dan memajukan ekonomi. Maka, tantangan pada era reformasi adalah membangun kehidupan yang demokratis serta tetap mempertahankan stabilitas politik dan memajukan ekonomi. Lantas, bagaimana penerapan Pancasila pada era reformasi? Saya, Amalia Nazifawati, dengan NIM 2307-110519 akan memaparkan penerapan Pancasila pada era reformasi. Baharudin Yusuf Habibie atau Habibie adalah seorang pembuat kapal terbang yang dilantik menjadi wakil presiden pada era Soeharto, yang kemudian ketika saat Soeharto mengundurkan diri, Habibie dilantik oleh MPR untuk menjadi presiden dengan tantangan untuk memulihkan ekonomi Indonesia yang terkena dari krisis moneter yang terjadi di Asia. Rupiah pada saat itu dari Rp2.450 menjadi Rp15.000 per dolar Amerika Serikat, dengan dimana tingkat inflasinya mencapai hingga 60%. Habibie dapat berhasil menekan nilai tukar rupiah menjadi Rp8.000 per dolar Amerika Serikat dengan tingkat inflasi mencapai di bawah 10%. Selain daripada itu, penerapan Pancasila pada era Habibie adalah dengan kebebasan pers dan kebebasan berpolitik. Tahanan-tahanan politik pada era Orde Baru dibebaskan dan dicabutnya keharusan untuk mendapatkan izin untuk menerbitkan media-media. Selain daripada itu, pembentukan partai politik dibebaskan tanpa ada batasan, sehingga pada tahun 1999 diadakan pemilu dengan banyaknya anggota mencapai 48 partai politik. Namun sayangnya B.J. Habibie hanya bertahan 18 bulan akibat dari MPR tidak dapat menerima pertanggungjawabannya sebagai presiden, yang dimana pada akhirnya Timor Leste melepaskan Timur melepaskan diri menjadi Timor Leste. Sebelum menjadi presiden, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur adalah seorang ulama yang terkenal karena sifatnya sangat menghargai keberagaman di dalam masyarakat, sekaligus sebagai ketua umum pada organisasi Nahdlatul Ulama. Gus Dur diangkat menjadi presiden oleh MPR berdasarkan hasil keputusan pemilu pada tahun 1999. Pada pemerintahan Gus Dur terjadi amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang dimana DPR ditetapkan sebagai lembaga tersendiri dengan perwakilan dari masing-masing daerah. Selain daripada itu juga terdapat pembentukan MK dan KY di Indonesia. Pada masa pemerintahan Gus Dur, yang terkenal pada penerapan Pancasilanya adalah sifat saling menghargai antara pluralisme atau keberagaman yang di Indonesia. Konghucu diakui sebagai agama pada era Gus Dur, serta Gus Dur menyetujui penamaan Papua dari Irian Barat. Megawati Soekarno Putri adalah seorang politisi dan merupakan putri dari Presiden Soekarno yang aktif dalam partai politik PDI pada era Orde Baru. Kemudian pada era reformasi, Megawati mengembangkan PDI menjadi PDIP. Pada
pemilihan presiden 1999, Megawati terpilih menjadi wakil presiden dengan presidennya adalah Abdurrahman Wahid. Kemudian MPR mengangkat Megawati menjadi presiden menggantikan Abdurrahman Wahid. Ketika masa kepemimpinannya, penerapan Pancasila adalah melanjutkan program pemerintahan sebelumnya yang dimana menitik beratkan pada menghargai keberagaman masyarakat. Namun selain itu, penerapan Pancasila pada era Megawati ada juga adalah pembentukan KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi pada tahun 2003 serta penyelenggaraan pemilu pada tahun 2004. Kemudian Megawati berhenti pada masanya Susilo Bambang Yudhoyono adalah seorang jenderal yang diangkat menjadi menteri pada era pemerintahan Megawati dan kemudian diangkat menjadi presiden berdasarkan hasil pemilihan presiden pemilu pada tahun 2004. Masa pemerintahannya ditandai dengan penguatan demokrasi di seluruh lini, dengan penguatan lembaga-lembaga negara seperti KPK. Pemberantasan korupsi dilakukan dengan tanpa pandang bulu, meskipun mereka adalah orang-orang terdekat presiden. Dalam hal pembangunan, masa presiden ini juga ditandai dengan pengubahan rencana pembangunan dari garis-garis besar haluan negara atau GBHN menjadi rencana pembangunan jangka panjang RPIP. Pemerintahan SBY juga menyusup RPIP 2005 sampai 2025 yang mencakup masa 20 tahun pembangunan. Terkait Pancasila sebagai ideologi bangsa, di masa pemerintahan SBY, MPR memperkenalkan 4 pilar berbangsa dan bernegara. Keempatnya adalah Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan Undang-Undang Dasar 1945. 4 pilar tersebut disosialisasikan ke partai politik dan organisasi masyarakat melalui pendidikan. Masa pemerintahan ini diselesai seiring dengan berakhirnya masa jabatan SBY sebagai presiden di periode kedua. Pada awalnya, Joko Widodo adalah seorang pengusaha yang berhasil menjadi kepala daerah, yaitu sebagai wali kota Surakarta dan kemudian menjadi gubernur DKI Jakarta. Dalam Pilpres 2014, Joko Widodo terpilih sebagai presiden dan kemudian terulang lagi pada Pilpres 2019. Di dalam pembangunan, pemerintahan Presiden Joko Widodo dikenal dengan kesungguhannya membangun infrastruktur terutama pada transportasi pembangunan jalan tol, bukan hanya di Jawa, namun juga di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Di Jakarta dibangun rel kereta api cepat bawah tanah atau yang disebut dengan Mass Rapid Transit, serta kereta layang atau Light Rail Transit. Pembangunan kawasan timur Indonesia seperti Papua dan Nusa Tenggara Barat dikembangkan pesat di masa pemerintahan ini. Begitu pula dukungan terhadap bisnis ekonomi kreatif global berbasis teknologi informasi yang memang menjadi kecenderungan di dunia. Pemerintah Jokowi juga sangat memperhatikan Pancasila sebagai ideologi. Hal tersebut ditunjukkan dengan pembentukan Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila atau UKP pada tahun 2017. Setahun berikutnya, pada tahun 2018, unit kerja ini dikembangkan menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP. Dengan adanya PBIP tersebut, diharapkan ideologi Pancasila akan semakin diterapkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila merupakan fondasi dari berbangsa dan bernegara dan merupakan warisan dari nenek moyang kita yang wajib kita lestarikan. Saya Amalia Nazifawati pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.